Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Aduh, saya jadi ingat guru TK. Guru PAUD kan selalu kalau kalau ditanyain kabar, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu dengan semangatnya. Karena kan kita memulai hari itu dengan bahagia, dengan syukur. Iya benar, Masya Allah. Jadi sahabat Alia, beliau ini adalah kakak kandung dari Dokter Utomo. Yang kebetulan lagi main-main ke Lumajang. Sudah berapa hari Bu di Lumajang? Baru sehari semalam. Oh, baru sehari semalam. Berarti belum sempat jalan-jalan tahu Lumajang jauh gitu ya? Belum. Nanti kapan-kapan lagi. Iya, next ya Bu ya. Soalnya banyak banget tempat wisata yang bagus-bagus. Ya pastinya di Jogja juga lebih bagus ya Bu. Ada bagus di sana, ada yang lebih bagus di sini. Oh iya, berarti itulah. Ya sama aja ya Bu ya. Kalau di Jogja udah mulai padat ya Bu ya? Udah mulai padat, mulai panas. Kalau dulu saya kecil banget itu kan ada mbah di sana. Itu tuh masih ya tradisional gitu ya, masih belum terlalu banyak kendaraan bermotor, jadi masih beca. Terus yang ada delman. Nah itu kalau sekarang kayak udah padat kendaraan bermotor ya Bu. Sekarang delmannya malah sudah mulai jadi wisatanya aja sedikit ya. Oh iya, cuma buat keliling-keliling Malioboro. Oh iya. Jadi Ibu Diah ini bekerja di Balai Besar POM di Jogja. Ya. Masya Allah, masih aktif. Masih aktif, alhamdulillah. Makanya selalu semangat ya Bu ya. Supaya berguna untuk masyarakat. Iya benar sekali. Alhamdulillah Ibu ini bersedia juga untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini untuk mengedukasi sahabat Alia selaku orang tua dan juga anak-anak gitu ya terkait jajanan sekolah nih Bu. Nah ini kan pas banget ya. Soalnya jajanan anak-anak sekolah itu biasanya sekarang tuh kayak udah didominasi dengan bubuk-bubuk yang berwarna-warni gitu Bu. Nah itu gimana Bu? Ya, jadi sahabat Alia, untuk orang tua ya, terutama ibu itu adalah produsen pangan ya. Jadi ibu itu yang menentukan bahwa generasi berikutnya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi jadilah ibu yang cerdas, jadilah sebagai konsumen yang cerdas. Apapun yang Anda konsumsi ya, jadilah konsumen yang cerdas. Nah, terutama terkait dengan pangan jajanan anak sekolah ya. Jadi ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu yang masih punya putra-putri kecil ya, SD, SMP, kemudian TK, PAUD ya. Biasakan anak itu untuk diberi sarapan. Karena sarapan ini menjadi bahan atau menjadi kekuatan untuk si anak mau seperti apa nanti ya. Gerakannya hari ini ya, energinya hari ini, kalorinya hari ini yang dibakar berapa, seperti apa. Kemudian setelah kita memberikan sarapan, ya ketika kita memberikan sarapan, entah itu sarapan yang dikonsumsi saat itu maupun yang akan dibawa untuk bekal sekolah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Ya, jadi jangan sampai putra-putri kita, kemudian ya suami kita ya, itu mendapatkan makanan yang tidak aman. Nah, pangan yang tidak aman itu adalah apa? Pangan yang tidak bebas dari 3 macam bahaya, ya, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologi. Nah, bahaya fisik itu apa diantaranya? Perhatikan ya, sahabat Alia, kalau kita masak, kita nggak usah pakai perhiasan, terutama cincin, kemudian gelang, ya mau gelang jam, mau gelang emas, kemudian juga mungkin kalung atau giwang gitu ya. Nah, karena kenapa? Apalagi kalau perhiasannya itu memakai permata ya. Nah, karena kalau satu permata aja itu lepas bisa membahayakan masuk ke dalam adonan makanan kita. Kemudian kalau kita telan, nah itu akan bisa melukai saluran pencernaan kita. Jadi disimpan dulu yang baik, kemudian kita masak. Ya. Itu salah satu contoh bahaya cemaran fisik. Ya. Contoh bahaya cemaran fisik yang lainnya ya diantaranya adalah lidi,
ya. Kadang-kadang kita makan tempe ada lidinya. Berarti itu sudah tercemar fisik itu makanan itu namanya. Ya. Kemudian juga biasakan memasak tidak garuk-garuk kepala ya. Tidak sambil garuk-garuk. Ya, kalaupun kepalanya gatal ya kalau kita garuk kemudian kita cuci tangan lagi ya. Jadi jangan memindahkan ya entah itu rambut, entah itu ketombe ya ke dalam makanan. Iya ya. Kadang ya Bu ya. Iya kadang nggak sadar ada rambut, ya. gitu. Rambut juga merupakan cemaran fisik. Ya. Kemudian cemaran fisik yang lain, nah ini terkait dengan pangan jajanan anak sekolah. Kalau putra-putri kita jajan, terutama anak SD, boleh jajan boleh. Karena jajan itu bagi anak SD bukan hanya untuk makan ya. Kalau udah kita kasih sarapan, kita kasih bekal, mereka masih jajan, boleh nggak? Ya boleh saja 1-2. Karena apa? Karena di situ ada nilai sosial. Bagaimana putra-putri kita bisa bergaul dengan temennya? Kalau kita nggak bolehin jajan, nggak bolehin apa-apa, ya. Sedangkan sampai di rumah sudah penuh dengan PR. Nanti sorenya pulang sekolah kadang-kadang full board, kadang-kadang les ke sana kemari. Nah ini boleh ya, tetapi itu tadi kembali lagi kita harus kasih bekal pengetahuan kepada putra-putri kita. Boleh jajan, tapi perhatikan ya. Misalnya beli lemper, beli arem-arem, beli nasi kucing, beli mie goreng yang dibungkus, jangan pakai staples. Oh iya. Ya. Kadang suka ikut masuk juga Bu, nggak sengaja. Itu bahaya sekali ya. Boleh jajan, tapi kalau yang seperti itu ya pakainya pakai biting ya. Apa kalau di sini namanya lidi. Nah pakai lidi ya, lidinya diambil. Kalau lidi kan gede, nggak mungkin iya. Lidi diambil, ditaruh dulu, terus kemudian baru itu dimakan, dibuka dimakan gitu ya kalau lemper. Tapi kalau lempernya diceklek pakai staples, kadang-kadang kan masuk itu aja bukanya ya, itu. Jadi dibekelin. Nah itu. Kemudian bahaya fisik yang lain ya, misalnya itu tadi, misalnya kita beli sayur di luar, ternyata ekstra paha, tapi bukan paha ayam. Apa tuh? Paha kecoa. itu paha. Itu juga cemaran fisik ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalau kita masak pun atau kita jajan di luar, kita perhatikan yang jual seperti apa sih, jaga kebersihan apa enggak gitu. Nah, itu cemaran fisik seperti itu diantaranya. Kemudian cemaran selanjutnya adalah cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini banyak sekali macamnya. Nanti kita belakang kita bahas sendiri ya. Nah, cemaran kimia itu diantaranya adalah penyalahgunaan bahan-bahan kimia yang sebenarnya dilarang untuk ditambahkan pada pangan. Apa itu? Misalnya pewarna tekstil. Nah, terus kemudian bleng itu ada boraknya itu tadi boraks ya. Boraks ya. Boraks ya. Kemudian formalin. Kemudian juga ini kembali lagi, putra-putri kita boleh jajan, tetapi kita bekali dengan pengetahuan. Apa itu? Tadi pengetahuan tentang staples, sekarang pengetahuan tentang pangan itu tidak boleh dibungkus dengan kertas koran atau kertas fotokopian. Kertas yang ada tintanya. Biasanya tukang gorengan kan pakai koran Bu. Iya, itu nggak boleh. Iya. Jadi kalau beli gorengan ya pakai alasnya daun pisang misalnya gitu. Baru kemudian dimasukkan kresek gitu. Jadi jangan dikasih koran. Ya, apalagi kalau anak-anak SD itu banyak. Saya lihat masih banyak mereka beli telur ceplok. Telur puyuh yang diceplok, pakainya
Kertas kertas koran. Iya ya. Ya, itu boleh. Terus kemudian juga anak-anak boleh jajan, tapi kalau jajan misalnya cilok, cireng, cimol, perhatikan sausnya ya. Sausnya itu ya saus yang masih bagus, jangan saus yang dibotolin, leher botolnya sudah hijau, sudah hitam. Saus itu harusnya warna apa? Saus tomat itu warnanya kan oranye harusnya. Nah, tidak boleh kalau sampai di lehernya botol itu warnanya sudah hitam hijau ya, apalagi tidak pernah ditutup. Oh, Jualnya di pinggir jalan besar. Jalan besar itu penuh dengan asap kendaraan. Asap kendaraan itu ada timbalnya. Timbal itu bisa menyebabkan kanker. Ya, jadi boleh jajan, tapi harus dibekali dengan pengetahuan. Ya. Kemudian kimia yang lain, hati-hati jadi ibu rumah tangga sekarang ya, karena sekarang sudah zamannya semuanya refill. Nah, ya. Kalau mau beli obat pelantai, yang apa? Yang apa? Ya baunya seperti apa? Ya. Kalau rasanya saya belum pernah rasain. Iya, saya juga enggak sih Bu, enggak tertarik sih Bu. Ya. Jadi rasanya baunya apa? Terus warnanya juga hijaunya hijau seger. Nah, hati-hati kalau ibu-ibu beli kemudian dipotong wadahnya, dituang ke wadah misalnya bekasnya aqua atau bekasnya minuman-minuman itu ya, kemudian lupa ditaruh di meja, nah dikirain anak-anak itu sirup. Oh iya, karena warnanya menarik sekali. Sudah warnanya dibuka juga baunya wangi. Ya juga seperti sirup. Ya, nah cuma rasanya bukan sirup itu ya, deterjen. Nah itu ya, jadi harus hati-hati. Jadi ibu-ibu kalau memang membeli produk-produk yang refill, kemudian dipindahkan ke wadah yang lain, bekasnya apa itu, ya boleh, tapi dikasih ini identitas, dikasih tulisan, atau disimpannya di dekat-dekat sabun-sabun lainnya. Iya, dikasih di pojok. Kemudian anak-anak juga diedukasi. Itu di situ semuanya adalah tempat deterjen, sabun cuci lantai, sabun cuci baju, untuk bersihkan kaca dan sebagainya. Jadi bukan sirup ya, anak-anak kayak gitu. Jadi harus diedukasi anak-anak. Oh iya.